Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah obstetri kali ini dengan pokok bahasan gemeli atau yang kita sebut sebagai kehamilan multijanin. Nah, etiologi dari janin multiple atau yang kita sebut sebagai gemeli ya, umumnya terjadi akibat pembuahan dua ovum yang berbeda atau kita kenal dengan istilah kembar ovum ganda atau ada yang menyebutnya sebagai dizigotik atau ada yang menyebutnya dengan fraternal. Nah, namun sepertiga dari angka kejadian hamil kembar ini berasal dari satu ovum yang dibuahi. Satu ovum dibuahi oleh satu sperma, kemudian terjadi zigot, ya. Kemudian dari zigot ini membelah diri menjadi dua struktur serupa dan berkembang menjadi individu yang terpisah. Nah, kita kenal ini sebagai kembar ovum tunggal, atau ada yang menyebutnya sebagai monozigotik, atau bahkan ada yang menyebutnya dengan kembar identik. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Ya, pada kembar ovum ganda atau dizigotik, ya, di sini terdapat dua ovum dan dua sperma, ya. Masing-masing kemudian mengalami zigot, kemudian mengalami perkembangan embrio dan menjadi fetus. Nah, bagaimana dengan kondisi plasentanya? Tapi apakah semuanya di sini terjadi akibat satu periode koitus? Ternyata tidak. Ya, kita di sini mengenal istilah superfetasi dan superfekundasi. Superfetasi dan superfekundasi ini merupakan suatu kondisi di mana kehamilan kembar dizigotik ini terjadi bukan pada periode koitus yang sama. Dilaporkan untuk superfetasi ya terjadi karena terdapat interval selama 1 atau lebih dalam siklus ovulatorik di antara dua fertilisasi. Artinya di sini sudah ada kehamilan sebelumnya, kemudian di siklus ovulatori berikutnya terjadi pembuahan kembali dengan ovum dan sperma yang berbeda. Nah, ini dilaporkan ya oleh Dr. Harris pada tahun 1982 ya. Suatu kondisi di mana dilaporkan ibu yang mengalami pemerkosaan ya, kemudian pada hari ke-10 dalam siklus haidnya melakukan koitus dengan suaminya. Nah, menjelang aterem, dia melahirkan seorang bayi yang berkulit hitam dengan golongan darah A dan seorang bayi kulit putih dengan golongan darah O. Sedangkan golongan darah wanita tersebut dan suaminya adalah O. Nah, ini yang kita sebut sebagai superfetasi. Ada jeda periode antara siklus ovulatori kehamilan sebelumnya dengan kehamilan berikutnya. Kemudian ada istilah yang kita kenal dengan superfekundasi. Nah, beda dengan superfetasi. Superfekundasi ini merupakan suatu kondisi ya di mana ada dua pembuahan dari dua ovum yang keluar dengan perbedaan jangka waktu yang pendek ya, namun bukan berasal dari koitus yang sama. Tadi kita sudah membahas tentang kembar dizigotik. Sekarang kita akan membahas tentang kembar ovum tunggal atau yang kita kenal dengan monozigotik atau yang orang awam kenal dengan kembar identik. Nah, untuk frekuensinya ini konstan di seluruh dunia ya. Biasanya terjadi 1 dari 250 kelahiran hidup yang tidak mengenal faktor ras, herediter ya, dan paritas. Ya, bisa kita lihat di sini ya, insidennya ya. Pembuahan terjadi dari satu sperma dan satu sel telur yang sama pada hari ke-0. Kemudian di sini menjadi blastomer. Di hari ketiga, blastomer berubah menjadi morula. Nah, kemudian morula berubah menjadi blastokista pada hari ke-6 sampai hari ke-8 ya. Nah,
harusnya terjadi plantasi. Nah, kemudian zigot yang sudah terimplantasi di sini di hari ke-12 ya, ternyata mengalami mudigasiam atau membelah diri. Nah, sehingga terjadi dua sel yang nantinya akan berubah menjadi dua embrio atau dua individu yang berbeda. Nah, jika di hari ke-12 ya terjadi keterlambatan dalam pembelahan embrio ya, besar kemungkinan akan terjadi monstrum atau yang masyarakat awam kenal dengan kembar siam. Masih ada di mana organ dari bayi kembar yang masih menyatu, belum sempurna dalam pemisahannya. Ya. Dalam kembar monozigotik ya bisa terjadi dua bayi kembar berada dalam satu amnion dan satu chorion. Bisa juga terjadi satu amnion tetapi dua chorion. Namun tidak menutup kemungkinan juga ya bayi kembar dari bayi monozigotik ya bisa memiliki dua amnion dan satu chorion. Nah, pada kembar dizigotik biasanya memiliki dua amnion dan dua chorion. Tetapi di sini ada yang dalam kondisi fusi, ada yang sudah terpisah. Nah, ada lagi perbedaan yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan ya. Kalau misalnya bisa jadi ini adalah kembar monozigotik atau kembar dizigotik. Umumnya untuk kembar monozigotik jenis kelamin bayinya biasanya sama. Kemudian kecenderungan salah satunya kidal. Tapi ini bisa kita identifikasi setelah dia dewasa dalam keterampilannya, dalam kegiatannya sehari-hari. Sedangkan bayi dizigotik ya, biasanya jenis kelaminnya kemungkinan ada yang berbeda. Tidak selalu sama. Oke, berikutnya kita mengenal istilah yang namanya vanishing twin ya. Banyak studi yang melakukan pemeriksaan dengan bantuan ultrasonografi ya pada kehamilan trimester pertama memperlihatkan tadinya teridentifikasi terdapat dua embrio, namun kemudian salah satunya hilang atau sirna. Ya, biasanya terjadi sebelum trimester kedua. Ini terjadi 21 sampai 63 dari konsepsi kembar. Ya, ada prevalensi 21 sampai 63% dari kehamilan kembar mengalami vanishing twin, yaitu hilangnya salah satu embrio. Nah, ini diperoleh dari laporan Cole dan kawan-kawan pada tahun 1993, Landy dan kawan-kawan pada tahun 1986, dan Parisi dan kawan-kawan pada tahun 1983. Apa saja faktor-faktor yang meningkatkan resiko terjadinya gemeli? Yang pertama, ras. Ya, di sini dilaporkan pada penelitian Meriantopoulos pada tahun 1970 mengidentifikasikan kelahiran kembar terjadi pada satu setiap 100 kehamilan pada wanita berkulit putih dibandingkan dengan kehamilan pada wanita berkulit hitam. Biasanya kehamilan gemeli ini terjadi satu di antara 80 kehamilan. Nah, ini menyatakan bahwa ras kulit hitam lebih berpotensi untuk mengalami atau berpotensi hamil kembar. Kemudian di sini ada faktor hereditas. Ya, dilaporkan ya riwayat keluarga pihak ibu jauh lebih banyak ya dilaporkan mengalami riwayat kehamilan kembar dibandingkan dengan pihak ayah. Nah,
Di sini dilaporkan pada The General Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Di sini ada laporan bahwa pada wanita kelahiran bayi kembar ini dilaporkan 1:58 kelahiran. Ya, dari wanita yang memiliki riwayat keturunan kembar dibandingkan dengan jika pasangannya atau suaminya memiliki riwayat kehamilan kembar dalam keluarganya. Ini dilaporkan perbandingannya 1:116 kehamilan. Jadi lebih tinggi angka potensi kehamilan kembar dari riwayat jika ibunya memiliki riwayat kehamilan kembar. Kemudian usia ibu. Usia ibu di sini biasanya wanita yang hamil di bawah usia 37 tahun ini lebih banyak dilaporkan berpotensi hamil kembar, ya. Dan ini menurun ketika sudah lebih usianya dari 37 tahun. Ini insidennya dimungkinkan karena penurunan atau habisnya follicle the graft, ya. Kemudian ada faktor paritas, ya. Peterson dan kawan-kawan melaporkan bahwa angka kejadian ya untuk multipara ini lebih tinggi dibandingkan dengan primipara. Ya. Maaf, yang saya maksud adalah pada multigravida ini angka kejadian untuk kehamilan kembarnya lebih tinggi dibandingkan dengan primigravida. Kemudian ada faktor gizi di sini, ya. Mereka yang cenderung terpenuhi riwayat kebutuhan nutrisinya, ini dilaporkan lebih memiliki potensi yang baik, ya, yang lebih tinggi untuk hamil kembar, untuk hamil gemeli. Di sini dilaporkan, ya, dalam penelitiannya Nylander tahun 1971 memperlihatkan adanya gradien ya dalam angka kehamilan kembar yang terkait dengan status gizi ibunya. Ya. Dilaporkan 25-30% ibu ya memiliki potensi angka kehamilan kembar ya dari ibu yang memiliki riwayat dengan postur tubuh yang lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan kecenderungan wanita pada umumnya. Kemudian dari aspek suplemen ya, mereka yang mengkonsumsi atau asupan asam folatnya pada masa prakonsepsi dan perikonsepsi ya, di sini dilaporkan mengalami peningkatan insiden untuk mengalami gestasi multiple atau kehamilan ganda. Kemudian di sini ada faktor gonadotropin hipofisis ya. Ya, ini kita tahu ya sama-sama bahwa follicle stimulating hormone ya FSH yang ada dalam hipofise kita yang memang berfungsi untuk menstimulasi folikel-folikel primordial di ovarium. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya FSH dalam jumlah yang tinggi, otomatis stimulasi folikel primordial yang distimulasi di ovarium juga berpotensi lebih dari satu ovum yang akan matang. Kemudian bisa terjadi pada mereka yang sedang mengalami terapi kesuburan, misalnya bagi wanita yang sedang dalam terapi bayi tabung atau fertilisasi in vitro, di mana biasanya mendapatkan terapi clomiphene yang di sini kita ketahui bersama ada fungsi yang di sini diharapkan bisa mematangkan ovo dalam jumlah yang banyak.
Bagaimana menegakkan diagnosa gemeli? Ya, yang pertama, pada saat anamnesa, ya, kita identifikasi riwayat-riwayat berdasarkan faktor resiko yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ya. Yang jelas kalau misalnya memang rasnya merupakan ras kulit hitam, ini lebih berpotensi, lebih tinggi kecenderungannya untuk mengalami gemeli. Kemudian hereditas dari ibu yang memiliki riwayat gemeli ini lebih tinggi dibandingkan dengan riwayat ayahnya. Yang jika di sini memang kalau misalnya dari ayah atau ibu memang ada riwayat gemeli, ini berpotensi terjadi pada kehamilan saat ini. Berikutnya dari faktor usia, ya. Jika usia ibunya kurang dari 37 tahun, besar kemungkinan berpotensi mengalami kehamilan kembar. Paritas, di mana multiparitas lebih sering dilaporkan untuk insiden terjadinya kehamilan gemeli. Faktor gizi, kemudian adanya jumlah gonadotropin, utamanya di sini adalah FSH ya. Kemudian apakah selama ini menjalani terapi kesuburan. Kemudian untuk pemeriksaan tinggi fundus uteri ya perlu kita identifikasi. Biasanya tinggi fundus uteri pada kehamilan gemeli ini lebih dibandingkan dengan kehamilan pada umumnya. Namun kita perlu waspada juga, di sini ada yang namanya diagnosis banding. Ya, bisa jadi tinggi fundus uteri yang lebih dari normal ini memang merupakan gemeli atau kehamilan multijanin. Namun perlu dipertimbangkan juga bisa jadi tinggi fundus uterinya lebih tinggi daripada normal karena ini ada elevasi uterus karena vesika urinarianya penuh. Kemudian bisa jadi karena kesalahan kita selaku tenaga kesehatan dalam menghitung usia kehamilan. Ternyata anamnesis head-nya tidak akurat ya. Bisa jadi juga karena hidramnion, bisa jadi juga karena mola hidatidosa atau hamil anggur, bisa jadi karena adanya mioma uteri seiring dengan kehamilan, bisa jadi adanya massa adnexa, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya, dan bisa jadi karena adanya makrosomia, potensi besar terjadi pada ibu-ibu yang mengalami diabetes mellitus gestasional ya. Lalu, untuk pemeriksaan fisik ya, untuk menegakkan diagnosa ibu ini hamilnya gemeli atau multijanin apabila pada saat palpasi kita meraba dua bagian besar janin yang berdampingan. Ya, kalau misalnya dalam Leopold kita mengidentifikasi merasakan oh ini bokong, oh ini kepala. Nah, untuk kehamilan gemeli ya kita bisa mengidentifikasi dua hal ini ya kehamilan pada kehamilan gemeli ini kita bisa meraba dua bagian besar atau lebih yang berdampingan. Atau bisa juga dengan meraba banyak sekali bagian-bagian kecil janin. Berikutnya, pada auskultasi ya, kita bisa mendengar denyut jantung janin dengan dua punktum maksimum yang berbeda. Dan di sini terdapat perbedaan antara satu punktum maksimum dengan satu punktum maksimum yang lainnya. Minimal perbedaan frekuensinya 10 kali. Ya. Dan harap dipastikan juga ya, dua punktum maksimum itu berbeda frekuensinya dengan denyut jantung ibu pada saat kita meraba nadi ibu. Nah, DJJ ini pada kehamilan gemeli bisa kita identifikasi dengan menggunakan funduskop ya, atau menggunakan stetoskop janin aural biasanya pada usia gestasi 18 sampai 20 minggu. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya kita melakukan penegakan diagnosa dengan pemeriksaan penunjang, bisa dengan pemeriksaan USG, bisa dengan pemeriksaan radiologis, namun ini tidak disarankan ya. Kebanyakan memang yang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan pemeriksaan ultrasonografi dan bisa juga diperkuat dengan pemeriksaan biokimiawi dengan mengidentifikasi gonadotropinnya, FSH-nya di sini ya, dan mengidentifikasi alfa fetoprotein dalam serum. Apa yang harus kita lakukan dalam tata laksana kehamilan kembar ya, atau antenatal care-nya dan intranatal care-nya? Yang utama karena di sini ibu memenuhi tidak hanya satu janin, tetapi dua janin. Nah,
perlu kita pertimbangkan, perlu kita berikan konseling juga terkait dengan pendampingan informasi kebutuhan nutrisinya, terutama kalori, protein, mineral, vitamin, dan asam esensial di masa-masa organogenesisnya terutama. Ya. Kemudian, nah, karena biasanya kehamilan kembar ini tinggi fundus uterinya lebih dibandingkan dengan kehamilan pada umumnya, sedangkan kita tahu bahwa regangan pada uterus ini bisa memicu kontraksi. Nah, sehingga mungkin untuk mengalami persalinan preterm. Nah, kemudian kehamilan kembar ini juga dilaporkan meningkatkan resiko mengalami preeklamsi, dan ini juga memiliki kontribusi untuk peningkatan resiko kelahiran preterm. Berikutnya, yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi gangguan pertumbuhan salah satu atau kedua janin. Apalagi kalau misalnya terjadi anastomis pada pembuluh darah fetusnya ya, dari tali pusat. Kemudian, mengeliminasi trauma janin selama persalinan. Nah, jangan sampai kalau misalnya memang di sini, karena di sini ada 2 passenger ya dalam faktor-faktor persalinan, kita perlu melakukan tindakan pencegahan ya supaya pada saat proses persalinan ini tidak ada trauma antara janin yang satu dengan yang lain. Nah, bagaimana angka presentasi janin kembar saat masuk kamar bersalin? Ini penting, Bu. Ya, ini sangat penting. Karena apa? Ini menentukan, sangat menentukan dalam pertolongan persalinan. Ya. Dilaporkan oleh Divon dan kawan-kawan pada tahun 1998 dalam, ini saya sadur dari William Obstetri volume 1 ya edisi 21 di halaman 884 dan sudah dengan izin ya, bahwa angka tertinggi untuk presentasi bayi janin kembar di sini yang pertama adalah kepala dan kepala. Ya, kalau misalnya kepala dan kepala ini relatif lebih aman untuk dilahirkan secara perfak ya. Kemudian yang kedua di sini dilaporkan kepala dan bokong. Yang ketiga ya di sini ada kepala dan melintang. Satu bayi presentasi kepala, satu bayi lainnya presentasi melintang. Kemudian ada presentasi bokong dan bokong sebanyak 5%. Yang terakhir adalah presentasi yang lain-lain. Pertolongan persalinan, ya. Apakah semua kehamilan dengan gemeli tidak bisa dilahirkan secara perfak? Ya, bisa. Namun first of choice-nya memang, apalagi primigravida, ini harus dilakukan seksi cesarea. Kemudian syarat yang kedua, ya, penolong persalinan harus terampil melakukan versi. Ya. Nah, untuk bayi kembar atau janin kembar ya, yang di sini presentasi bayi pertamanya adalah bokong, kemudian bayi keduanya adalah kepala, waspadai adanya interlocking pada saat pertolongan persalinan. Nah, ini karena akibatnya fatal. Yang dimaksud dengan interlocking seperti ini. Ya, jadi karena posisi bayi, presentasi bayi yang dilahirkan pertama adalah bokong, sehingga dibantu dengan persalinan bra, sedangkan bayi yang kedua di sini presentasinya adalah kepala. Nah, ini potensi besar mengalami interlocking sehingga akan menghambat persalinan dan ini sangat beresiko. Berikutnya, harus ada ahli dalam perawatan neonatus. Karena apa? Karena jelas ya resiko pada kehamilan persalinan dengan pada bayi gemeli ini banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan. Potensi bayi lahir dengan berat badan yang kurang dari normalnya ya, karena kebanyakan memang banyak dilaporkan bahwa gemeli lahirnya prematur ya, tidak sesuai dengan usia gestasinya, sehingga membutuhkan kebutuhan khusus. Ya, dan kita tahu sendiri kalau misalnya bayi dengan berat badan lahir rendah, di sini ada hal-hal yang perlu kita berikan atau kita penuhi kebutuhannya secara khusus.
Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pokok bahasan Gemeli pada hari ini. Kita sambung lagi dengan diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.